Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firgatun Najiah dengan NIM 220332009. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi Smart Branding. Untuk lebih mengefisienkan waktu, mari kita bahas apa itu Smart Branding. Definisi Smart Branding. Smart Branding dalam konteks Smart City mengacu pada strategi pencitraan dan pemasaran kota yang cerdas dan inovatif. Ini merupakan salah satu dimensi penting dalam pengembangan Smart City. Smart Branding adalah alat yang ampuh yang dapat membantu kota mencapai tujuan Smart City. Dengan strategi Smart Branding yang efektif, kota dapat meningkatkan daya tariknya, menarik investasi, meningkatkan citranya, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Selanjutnya itu fokus utama dalam pengembangan Smart City. Yang pertama itu membangun identitas dan citra kota yang unik dan positif. Yang kedua, meningkatkan daya saing yang menarik investasi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dan rasa kepemilikan. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan Smart City. Selanjutnya yaitu karakteristik Smart Branding dalam Smart City. Yang pertama yaitu inovatif. Smart Branding harus memanfaatkan teknologi dan tren terbaru untuk menjangkau audiens secara efektif. Yang kedua, terintegrasi. Smart Branding harus terintegrasi dengan semua aspek komunikasi dan pemasaran kota. Yang ketiga itu konsisten. Pesan dan citra kota harus konsisten di semua platform dan saluran komunikasi. Yang terakhir itu terukur. Keberhasilan Smart Branding harus diukur dan dievaluasi secara berkala. Selanjutnya itu manfaat Smart Branding bagi Smart City. Yang pertama, meningkatkan daya tarik kota. Yang kedua, meningkatkan investasi. Yang ketiga, meningkatkan citra kota. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, contoh penerapan Smart Branding dalam Smart City. Yang pertama yaitu di Kota Surabaya, Indonesia. Menggunakan Smart Branding untuk mempromosikan dirinya sebagai kota metropolitan yang cerdas dan inovatif. Kota ini telah mengembangkan logo, slogan, dan pesan kota yang baru, serta meluncurkan berbagai kampanye media sosial untuk menjangkau audiens global. Yang kedua yaitu di kota Singapura, menggunakan Smart Branding untuk mempromosikan dirinya sebagai pusat global untuk bisnis dan inovasi. Kota ini telah mengembangkan berbagai program dan inisiatif untuk menarik investor dan bisnis, dan telah menggunakan Smart Branding untuk memposisikan dirinya sebagai kota yang dinamis dan kosmopolitan. Selanjutnya yaitu tujuan Smart Branding, yaitu meningkatkan daya saing dan investasi, yang membangun identitas dan citra kota yang positif, mendorong partisipasi masyarakat dan rasa kepemilikan, dan yang terakhir mendukung pencapaian tujuan Smart City. Selanjutnya itu Smart Branding dalam peningkatan pariwisata daerah atau tourism. Menemukan dan mengembangkan destinasi wisata daerah, membangun infrastruktur, membangun budaya yang ramah. Selanjutnya itu pentingnya Smart Branding. Yang pertama itu menarik investasi dan pariwisata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung inovasi dan kolaborasi, membangun rasa identitas dan kebanggaan. Selanjutnya peran Smart Branding dalam membangun Smart City. Yang pertama itu peningkatan identitas kota. Smart Branding berperan penting dalam membangun identitas kota yang kuat, unik, dan mudah dikenali oleh warga maupun pengunjung. Ini membantu mempromosikan citra kota yang menarik dan meningkatkan daya saing. Yang kedua, kolaborasi pemangku kepentingan. Smart Branding mendorong kolaborasi erat antara masyarakat, pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan nilai bagi kota. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan Smart City yang komprehensif dan berkelanjutan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Smart Branding memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, interaksi, dan pengalaman warga dalam mengakses layanan kota.
Ini memperkuat citra kota sebagai pusat inovasi teknologi. Selanjutnya itu komponen kunci smart branding. Yang pertama, identitas unik kota. Menggali dan mengomunikasikan ciri khas serta keunggulan yang dimiliki kota seperti budaya, sejarah, atau daya tarik wisata. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun dan mempromosikan citra kota yang kuat. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Mengintegrasikan teknologi mutakhir untuk menciptakan pengalaman yang menarik bagi warga dan pengunjung kota. Yang keempat, berkesinambungan dan konsistensi. Menjaga kesinambungan dan konsistensi pesan, strategi, dan serta implementasi branding kota untuk menciptakan brand yang solid. Selanjutnya, manfaat smart branding. Meningkatkan daya saing kota di kancah nasional dan internasional. Menarik wisatawan dan investor untuk datang ke kota, meningkatkan nilai properti dan ekonomi kreatif. Dan terakhir, memperkuat identitas dan rasa bangga masyarakat terhadap kotanya. Yang selanjutnya, dimensi smart branding dalam smart city. Yang pertama, branding pariwisata atau tourism branding. Fokus pada pembangunan dan pemasaran konsisten pariwisata kota. Ini mencakup segala hal yang menarik wisatawan, seperti destinasi kota yang unik, budaya lokal yang otentik, dan keramahan masyarakat. Yang kedua itu branding bisnis atau business branding. Bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha. Hal ini meliputi kebijakan yang ramah, infrastruktur yang memadai, dan promosi produk serta jasa lokal. Yang ketiga itu branding penampilan kota atau appearance branding. Berfokus pada peningkatan citra fisik kota, ini mencakup upaya untuk mempercantik dan meningkatkan kualitas infrastruktur, taman, ruang publik, dan kebersihan lingkungan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kesimpulan smart branding. Singkatnya, smart branding adalah strategi komunikasi yang menjembatani smart city dan dengan para pemangku kepentingan. Dengan implementasi yang tepat, smart branding dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih efisien, berdaya saing, dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama dari Saudara Rizka dengan NIM 220332021. Pertanyaannya, bagaimana smart branding dapat membantu mewujudkan smart city? Jawabannya, smart branding dapat membantu mewujudkan smart city dengan cara meningkatkan citra dan reputasi kota sehingga menarik investasi dan wisatawan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih menarik, nyaman, dan aman. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota dan mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Yang keempat, mempromosikan budaya dan sejarah kota sehingga memperkaya identitas dan menarik daya wisata. Yang kelima, memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan di kota, sehingga mendorong inovasi dan kemajuan. Pertanyaan kedua dari Saudara Astrid dengan NIM 220332017. Pertanyaannya, bagaimana smart branding dapat digunakan untuk menarik wisatawan ke kota? Smart branding dapat digunakan untuk menarik wisatawan ke kota dengan cara menampilkan atraksi wisata unik dan menarik yang dimiliki kota, dan membangun citra kota sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan ramah. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Yusmianti dengan NIM 220332027. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan smart branding dalam konteks smart city? Smart branding adalah strategi komunikasi dan pemasaran terintegrasi yang memanfaatkan teknologi, data, dan kreativitas untuk membangun citra dan reputasi positif bagi kota. Tujuannya adalah untuk mempromosikan nilai-nilai unik kota, menarik investasi dan wisatawan,
meningkatkan kualitas hidup warga, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Misbahul Jannah dengan NIM 220332007. Pertanyaannya, siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam smart branding? Jawabannya yang pertama itu pemerintah daerah. Ini bertanggung jawab atas inisiatif dan kebijakan smart branding. Yang kedua itu masyarakat. Masyarakat ini memberikan masukan dan terlibat dalam proses pengembangan smart branding. Yang ketiga itu sektor swasta. Sektor ini berperan dalam investasi dan pengembangan infrastruktur smart city. Yang keempat itu akademisi. Akademisi melakukan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait smart branding. Yang terakhir yaitu media. Media ini membantu menyebarkan informasi dan membangun citra positif kota. Pertanyaan terakhir dari Saudara Nur Atika Suri dengan NIM 220332035. Pertanyaannya, apa saja manfaat sosial smart branding bagi smart city? Jawabannya, manfaat sosial yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup. Smart branding dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih, aman, dan nyaman sebagai warga kota. Yang ketiga itu meningkatkan partisipasi masyarakat. Smart branding dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab warga kota terhadap pembangunan kota. Dan yang ketiga, memperkuat identitas dan budaya. Smart branding dapat membantu melestarikan dan mempromosikan budaya dan sejarah kota. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.